Sistem peredaran darah pada manusia. Tes golongan darah. Tes golongan darah adalah prosedur untuk mengetahui jenis golongan darah seseorang. Tes ini penting dalam banyak situasi medis, seperti transfusi darah, prosedur bedah, dan transplantasi organ. Tes golongan darah dilakukan dengan mengambil sampel darah, kemudian dicampurkan dengan antibodi terhadap golongan darah A dan B. Jika sel-sel darah saling menempel, berarti darah bereaksi dengan salah satu antibodi. Tes golongan darah juga dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang memiliki faktor Rh pada permukaan sel darah merah. Hasilnya akan menjadi Rh plus atau positif jika memiliki protein permukaan sel, atau Rh minus atau negatif jika tidak. Tes golongan darah dapat dilakukan di rumah sakit, klinik, laboratorium, atau puskesmas terdekat. Prosedur tes golongan darah umumnya meliputi pasang sabuk elastis di tangan untuk menghentikan pendarahan, bersihkan area suntikan dengan alkohol, suntikan jarum ke pembuluh darah, letakkan selang untuk mengalirkan darah, lepaskan selang setelah mendapatkan cukup darah, pasang perban atau kapas pada bekas suntikan. Biaya cek golongan darah di rumah sakit swasta di Indonesia bisa dimulai dari Rp20.000 hingga lebih dari Rp60.000. Cara melakukan tes golongan darah. Tes golongan darah dilakukan dengan mengambil sampel darah dan mencampurkannya dengan antibodi untuk mengetahui golongan darah seseorang. Berikut cara melakukan tes golongan darah. 1. Mengambil sampel darah. 2. Mencampurkan sampel darah dengan antibodi anti-A dan anti-B. 3. Memeriksa apakah sel darah saling menempel atau tidak. Berikut adalah resiko melakukan tes golongan darah. 1. Pusing, pingsan, atau serangan panik. Beberapa orang mungkin mengalami pusing, pingsan, atau serangan panik saat melakukan pengambilan darah. 2. Perdarahan ringan. Mungkin terjadi perdarahan ringan di tempat tusukan jarum suntik. 3. Memar. Mungkin muncul memar kecil di tempat tusukan jarum suntik. 4. Infeksi. Mungkin menjadi infeksi di tempat tusukan jarum suntik, tetapi resikonya kecil jika mengambil darah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Manfaat melakukan tes golongan darah yaitu transfusi darah. Tes golongan darah penting untuk memastikan kecocokan golongan darah antara penerima dan donor. Menerima darah yang tidak sesuai golongan darah dapat menyebabkan komplikasi. Donor darah. Mengetahui golongan darah memungkinkan Anda untuk mendonorkan darah kepada orang lain yang membutuhkan. Perencanaan kehamilan. Tes golongan darah dapat membantu memprediksi kondisi kehamilan, seperti ketidakcocokan Rh antara ibu dan bayi. Menurunkan resiko penyakit. Penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara golongan darah dengan resiko terkena kondisi kesehatan tertentu. Prosedur medis. Tes golongan darah diperlukan sebelum operasi atau prosedur medis lainnya. Dan kelengkapan medis. Mengetahui golongan darah dapat membantu dalam situasi darurat yang membutuhkan transfusi darah. Transfusi darah. Transfusi darah adalah prosedur medis yang dilakukan untuk menyalurkan darah atau komponen darah ke tubuh seseorang melalui jalur intravena. Transfusi darah dapat dilakukan untuk mengganti darah yang hilang akibat cedera atau operasi, mengatasi penyakit yang mencegah tubuh memproduksi darah dengan benar, mengatasi komplikasi kehamilan seperti anemia pada ibu hamil atau pendarahan hebat setelah melahirkan. Hal yang perlu diperhatikan. Transfusi darah biasanya dilakukan menggunakan darah yang didonor oleh pendonor yang sehat. Sebelum digunakan, darah donor akan diperiksa untuk memastikannya terbebas dari penyakit. Transfusi darah umumnya berlangsung selama 1-4 jam, tergantung pada banyaknya darah yang diperlukan dan komposisi darah yang diterima.
Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan transfusi darah adalah menyesuaikan golongan darah dan resus antara pendonor dan penerima, mengidentifikasi formulir permintaan darah dan sampel darah, memeriksa golongan darah terhadap sampel darah pasien dan darah donor, melakukan uji silang serasi antara darah pasien dan darah donor. Efek samping dari transfusi darah. Transfusi darah dapat menimbulkan beberapa efek samping, seperti demam, reaksi alergi, kelebihan zat besi, cedera paru-paru, kelebihan cairan, dan penyakit graft versus host. Resiko yang memungkinkan terjadi antara lain reaksi alergi seperti gatal, ruam, atau anafilaksis. Demam yang merupakan respon tubuh terhadap donor darah yang dianggap asing. Infeksi seperti hepatitis B atau C, malaria, atau HIV. Kelebihan cairan dan zat besi yang dapat menyebabkan pembengkakan atau edema paru. Masalah jantung, paru-paru, atau sistem kekebalan tubuh. Reaksi transfusi yang lambat, misalnya dalam waktu 24 jam sampai 14 hari setelah transfusi. Penyakit graft versus host. Setelah transfusi darah, pasien mungkin mengalami memar di sekitar lokasi jarum, tetapi ini biasanya akan hilang dalam beberapa hari. Namun, pasien perlu memberi tahu dokter jika mengalami sesak napas atau nyeri dada atau punggung. Manfaat transfusi darah. Transfusi darah memiliki banyak manfaat, di antaranya menggantikan darah yang hilang akibat cedera, kecelakaan, pembedahan, atau perdarahan yang hebat. Mengatasi anemia, terutama yang tidak dapat diatasi dengan suplemen zat besi atau obat-obatan lainnya. Mengatasi kelainan darah seperti hemofilia, trombositopenia, thalassemia, atau sickle cell disease. Mendukung perawatan kanker, terutama kanker darah limfoma, mengatasi komplikasi kehamilan seperti pendarahan hebat setelah melahirkan, mengatasi penyakit ginjal kronis atau autoimun. Selanjutnya, penyakit. Penyakit yang dapat ditimbulkan dari transfusi darah dan kesalahan golongan darah adalah reaksi alergi. Pasien bisa mengalami reaksi alergi ringan seperti gatal atau ruam pada kulit, maupun alergi berat seperti anafilaksis. Inkompatibilitas ABO. Jika tidak ditangani, inkompatibilitas ABO dapat menimbulkan komplikasi seperti pengumpalan darah, stroke, gagal ginjal, dan kematian. Gejala inkompatibilitas ABO biasanya terjadi dalam beberapa menit setelah menerima transfusi, seperti demam, menggigil, kesulitan bernafas, nyeri otot, mual, nyeri dada, perut atau punggung, dan darah dalam urain. Yang terakhir, kelebihan cairan. Transfusi darah dapat menyebabkan tubuh kelebihan cairan, sehingga terjadi penumpukan cairan di organ atau jaringan tubuh. Kondisi ini bisa berbahaya, bisa sampai menyebabkan pembengkakan atau edema paru. Pertanyaan: mengapa mengetahui golongan darah itu sangat penting sebelum transfusi darah? Apa yang dilakukan sebelum transfusi darah?